Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luluh Rismayakti dengan NIM 2323170008 dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Haji dan Umroh. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi teori ketahanan nasional dan implementasi ketahanan nasional yang diampu oleh Ibu Resi Julita MPD. Ketahanan nasional itu terdiri dari dua kata. Yang pertama kata ketahanan dan kedua kata nasional. Nah, ketahanan berarti tahan kan? Kata dasarnya itu adalah tahan. Tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, dan tidak kenal menyerah. Tahan, kata tahan itu sendiri maksudnya tahan dari apa sih? Ya dari ancaman-ancaman yang datang yang perlahan-lahan akan menghancurkan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang kedua itu adalah kata nasional. Kata nasional itu adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Maksud dari berdaulat ini adalah negara memiliki kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi di negara kita, di Indonesia ini siapa? Ya rakyat kan. Nah, jadi ketahanan nasional ini adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang ada. Kemudian pengertian ketahanan nasional itu dikemukakan oleh beberapa ahli juga. Yang pertama diantaranya itu ada Sigit Dwi Kusrahmadi yang mengatakan bahwa ketahanan nasional itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Sedangkan menurut Wan Usman, ketahanan nasional adalah aspek dinamis suatu bangsa meliputi semua aspek kehidupan untuk tetap jaya di tengah keteraturan dan perubahan yang selalu ada. Yang ketiga dari Suarso Harjo Sudarmo mengatakan bahwa ketahanan nasional adalah kondisi totalitas aspek-aspek kehidupan bangsa berdasarkan wawasan nasionalnya, mewujudkan daya kebal, daya tangkal, dan daya gempur untuk dapat mengadakan interaksi dengan lingkungan pada suatu waktu sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa tersebut sesuai dengan tujuan yang digariskan. Yang keempat, Departemen Pertahanan yang mengupayakan keuletan, ketangguhan, dan kemampuan bangsa dan negara dengan membangun sistem yang komprehensif, sistematik, dan integral. Nah, kemudian ada fungsi dari ketahanan nasional. Yang pertama, sebagai daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan ketahanan nasional di Indonesia, ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, maupun hambatan dan tantangan terhadap identitas, integritas, dan eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam berbagai aspek, mau itu aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek pertahanan dan keamanan. Fungsi yang kedua yaitu pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam berbagai aspek sehingga tercapainya kesejahteraan rakyat. Yang terakhir, pengaruh dalam menyatukan pola pikir, pola tindak dan cara kerja yang dibuat oleh pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian, ada ciri-ciri ketahanan nasional. Ciri-ciri ketahanan nasional yang pertama itu kondisi yang dijadikan syarat utama bagi negara berkembang. Yang kedua, fokus untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan perkembangan warga negara dalam mengembangkan kehidupan. Yang ketiga, adanya solusi dan keinginan untuk mengatasi segala macam tantangan dan hambatan yang membahayakan kelangsungan hidup. Yang keempat, berdasarkan pada metode Astagatra. Dan yang kelima, pedoman mengacu pada wawasan nasional. Serta, secara umum, pola operatif yang digunakan didasari pada filsafah negara dan wawasan nasional, diselenggarakan secara realistis dan percaya kekuatan sendiri. Nah,
sekarang itu ancaman ada beberapa sumber, biasanya bisa bersifat langsung, tidak langsung, dari luar maupun dari dalam. Jadi ibaratnya negara kita itu dilindungi oleh sebuah dinding. Kemudian banyak pihak yang ingin mencoba menyerang negara kita dan keutuhan negara kita. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat berkewajiban untuk mempertahankannya. Lalu, lawan itu kan berpotensi untuk melawan kita. Nah, ada yang menyerang secara langsung seperti Belanda, di mana dia ketika itu membawa pasukan dengan tujuan ingin mendapatkan sumber daya alam di Indonesia. Kemudian ada yang dari luar negeri seperti misalkan Amerika Serikat, dia ingin menjajah negara Filipina. Kemudian ada juga yang dari dalam negeri yang mencoba untuk menghancurkan keutuhan negara. Ada yang secara tidak langsung menguasai segala ekonomi pelan-pelan. Nanti dibeli lahannya satu persatu, kemudian penduduk aslinya disingkirkan. Itu adalah contoh ancaman secara tidak langsung. Jadi mereka ini adalah tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan bagi keutuhan negara kita. Lalu, apa yang diserang? Nah, yang diserang di sini adalah ada 4. Yang pertama, integritas kita, kewibawaan kita. Kemudian yang kedua, identitas kita sebagai warga negara. Yang ketiga, kelangsungan hidup bangsa. Jadi negaranya mati, nggak berlangsung. Seperti contohnya negara Uni Soviet sekarang itu tidak ada lagi dan menjadi Rusia pecah karena dia tidak sanggup untuk membiayai negaranya. Jadi kan negaranya itu tidak berlangsung lama. Kemudian yang keempat, perjuangan mencapai tujuan nasional. Misalkan tujuan negara kita ingin mencapai tingkat ekonomi sekian persen. Dengan adanya lawan, gimana caranya agar tujuan ini nantinya tidak tercapai? Itu bisa menjadi salah satu ancaman untuk negara kita. Ini yang disebut dengan konsep ketahanan nasional. Maka kita sebagai warga negara berhak untuk mempertahankan diri. Jadi ketahanan nasional adalah untuk menghadapi segala bentuk ancaman dan hambatan yang datang. Nah, lalu bagaimana cara kita mengatasi ancaman tersebut? Berarti kita harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Sebelumnya, ancaman itu apa saja sih? Ancaman itu di sini ada ancaman unsur Trigatra, yaitu adalah aspek alamiah yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan daerah. Trigatra berarti tiga ancaman. Nah, apa yang diancam? Yang diancam di sini adalah lokasi dan posisi geografis Indonesia, kemudian keadaan dan kekayaan alam, dan yang ketiga itu adalah kemampuan penduduk. Baik, di sini kita akan membahas satu persatu ancaman Trigatra itu tadi. Yang pertama ada lokasi geografis. Lokasi kita mungkin digeser-geser. Kepulauan kita sebagian ada yang terambil. Contoh pengalamannya, Timur-Timur akhirnya lepas dari kita. Nah, itu merupakan ancaman dari lokasi geografis. Kemudian, dengan seenaknya kapal perang asing masuk ke kawasan Indonesia, itu juga ancaman. Bisa saja dia menerima data tentang negara kita sehingga dia tahu kelemahan negara kita. Yang kedua itu tadi adalah keadaan dan kekayaan alam. Ini adalah ancaman. Contohnya seperti kapal asing masuk ke negara kita mengambil ikan, itu tidak diperbolehkan. Makanya kalau ada kapal masuk ke negara kita itu harus ditenggelamkan. Dan yang ketiga ini adalah kemampuan penduduk. Kalau misalkan penduduk kita tidak pintar, tidak mampu untuk berdiri sendiri, nanti kedepannya itu tidak akan bersaing, tidak mampu bersaing dengan penduduk asing. Contohnya sekarang saja banyak warga Rohingya kan yang masuk ke Indonesia dengan tujuan nantinya bakal menguasai negara kita. Nah, kita mampu nggak untuk mengatasi itu? Kalau tidak, ya sudah selesai. Negara Indonesia bisa saja dikuasai oleh mereka nantinya. Nah, itu adalah salah satu bentuk ancaman dari luar.
Nah, yang kedua yaitu ada ancaman pancagatra. Panca itu berarti 5, berarti ada 5 ancaman. Yaitu apa yang diancam? Yang pertama ada ideologi, yang kedua politik, yang ketiga sosial budaya, ekonomi, dan yang terakhir ada pertahanan dan keamanan. Oke, kita bahas satu-satu ancaman ini. Yang pertama ideologi. Ideologi yang mana kita tahu pada tahun 60-an kita punya pengalaman yaitu kejadian G30 SPKI, yaitu komunis masuk ke negara kita dengan tujuan untuk merubah ideologi negara kita yang tadinya ideologi Pancasila ingin diganti oleh ideologi mereka yaitu ideologi komunis. Yang kedua, ancaman yang kedua yaitu dari aspek politik. Secara politik kita tidak bebas, misalkan bisa jadi dari dalam orang tidak boleh bersuara. Sedikit berkomentar maka ditutup atau disanggah. Nah, itu secara politik. Yang ketiga, ada aspek ekonomi. Di sini contohnya misalkan masyarakat kita tidak diakomodir kebutuhannya. Giliran masyarakat kita membuka usaha, itu nanti dibuat susah. Tapi giliran warga asing membuka usaha, dibuat lebih gampang. Misalkan lagi contohnya, saya lebih suka belanja ke supermarket besar, sementara di samping supermarket besar itu ada pasar-pasar kecil. Pada saat itu masuk, otomatis rakyat-rakyat kecil yang menjual produk itu akan tersaingi dan lama-lama akan tutup. Dan yang bertahan adalah pengusaha-pengusaha besar. Nah, itu secara ekonomi. Kemudian secara yang keempat adalah secara sosial dan budaya. Contohnya adalah tradisi. Jangan sampai tradisi kita itu dicuri oleh negara lain. Jadi bagaimana caranya kita bisa melestarikan dan mempertahankan tradisi itu sendiri. Yang keempat adalah aspek pertahanan dan keamanan. Misalkan ada sekelompok masyarakat yang mempertanyakan keberadaan Pancasila. Oleh sebab itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus tahu bagaimana cara menghadapinya. Nah, gimana caranya sih? Yang pertama itu perwujudan aspek ilmiah. Aspek ilmiah itu tadi dari sisi Trigatra, tiga ancaman. Yang diancam adalah 3. Yang pertama itu adalah lokasi geografis. Kalau misalkan lokasi geografis itu kita terancam, apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan meningkatkan potensi laut dan darat. Kemudian kemampuan posisi dengan negara tetangga. Diplomat kita harus mampu untuk berdiplomasi dengan negara tetangga atau negara yang berupaya untuk mengeksploitasi kekayaan yang ada di Indonesia. Jangan sampai orang lain masuk ke negara kita gampang, sedangkan kita sebaliknya, masuk ke negara orang lain itu susah. Ngurus visa saja susah, sementara warga negara asing masuk ke negara kita lebih gampang. Maka dari itu, tidak fair dan tidak adil. Kita harus punya kemampuan agar bisa dihargai oleh orang lain. Kemudian yang kedua adalah ancaman sumber daya alam. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Sudah kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya seperti emas, nikel, batu bara, minyak, dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai yang mengeksplorasi sumber daya alam itu adalah orang asing. Apalagi kalau misalkan tenaga kerjanya diambil dari luar, sehingga dapat dibentuk kesadaran nasional pemanfaatan kekayaan alam. Itu tadi cara mengatasinya, yaitu dengan dibentuk kesadaran nasional pemanfaatan kekayaan alam. Yang ketiga adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, di sini kalau misalkan warga negara asing masuk, kita harus lebih baik dengan cara meningkatkan pendidikan dan pelatihan. Contoh, misalkan memanfaatkan lahan yang ada agar tidak diambil oleh perusahaan besar, karena kita sendiri tidak mampu mengelolanya dengan baik. Kemudian, kalau kita terdidik, kita bisa bersaing dengan pengusaha dari Asia, bersaing dengan tenaga kerja asing yang mungkin ada di Indonesia. Itu pentingnya pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang kedua adalah
cara mengatasi dengan perwujudan aspek sosial. Nah, aspek sosial ini tadi adalah di sisi Pancagatra, yaitu 5 ancaman. Nah, cara mengatasi 5 ancaman itu tadi yang pertama kan ideologi. Ideologi itu bagaimana caranya rangkaian nilai mampu menampung aspirasi. Misalkan kalau kita belajar Pancasila, nah gimana caranya nilai-nilai Pancasila itu bisa kita pahami secara praktis. Itu cara mengatasinya. Kemudian yang kedua, secara politik. Nah, secara politik ini contohnya demokrasi. Demokrasi itu adalah sebagai wujud dari pertahanan keamanan di sisi politik. Kemudian, demokrasi yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyat yang berhak untuk memilih siapa wakilnya, siapa pemimpinnya. Itu demokrasi. Kita berhak untuk bersuara, apalagi sebentar lagi kan kita akan melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, yang ketiga itu adalah aspek ekonomi. Nah, ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan lebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Jadi, kebutuhan warga negara itu harus bisa terpenuhi agar bisa mengatasi ketahanan nasional. Kemudian, yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Misalkan partisipasi kesadaran masyarakat. Contoh, kalau di Korea Selatan, saat kita masuk di kawasan perbatasan, ada tentara yang bertugas memeriksa paspor kita. Ternyata, orang Korea di sana ada yang namanya wajib militer setelah mereka selesai sekolah. Jadi, pertahanan mereka itu lebih kuat karena dari sejak dini mereka itu sudah dilatih. Kemudian, di sini kita akan membahas implementasi ketahanan nasional. Implementasi yaitu berarti penerapan ketahanan nasional itu dalam berbagai aspek. Yang pertama ada aspek dalam bidang politik. Bagaimana implementasinya atau bagaimana penerapannya? Yang pertama, kita bisa mengadakan proses perubahan atau modernisasi. Kemudian, mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang ketiga, masalah disintegrasi dan otonomi. Kemudian yang keempat, penataan sistem politik yang menjamin kestabilan pemerintah. Dan yang terakhir, sistem birokrasi yang efisien. Kemudian, yang kedua adalah dalam aspek ekonomi. Caranya yaitu dengan mengembangkan industri yang berorientasi pada produk dalam negeri, kemudian menggiatkan swasembada pangan. Yang ketiga, mengembangkan iklim investasi yang baik. Yang keempat, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan dan mendorong usaha kecil dan menengah. Kemudian bisa mengembangkan sistem pasar dengan mengurangi campur tangan pemerintah. Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, dan efisien untuk menjadi sumber permodalan. Yang ketiga, implementasi dalam bidang sosial budaya. Dengan meningkatkan HDI Indonesia dengan melakukan peningkatan mutu pendidikan, penerapan standarisasi pendidikan, meningkatkan jumlah wajib belajar 9 tahun, meningkatkan daya saing perguruan tinggi, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan fasilitas lingkungan. Kemudian, meningkatkan taraf pendidikan dari 60% lulusan SD menjadi lebih tinggi dengan memberikan dana pendidikan minimal 20% dari APBN. Kemudian, meningkatkan perbaikan lingkungan dengan upaya penataan daerah industri melalui guna lahan. Meningkatkan disiplin masyarakat dengan upaya pemberian penyuluhan tentang kedisiplinan, sosialisasi peraturan, perundang-undangan, dan peraturan daerah. Kemudian, meningkatkan kualitas pendidikan agama, dan lain sebagainya. Kemudian, yang terakhir adalah implementasi dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu dalam bidang hukum. Implementasinya, caranya, penerapannya bagaimana? Yang pertama, meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum dan dukungan saran penunjang yang memadai. Kemudian, meningkatkan pemberantasan korupsi, meningkatkan kesadaran hak asasi manusia. Yang keempat, mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat. Kemudian yang terakhir, menyelenggarakan proses pengadilan yang cepat, mudah, murah, dan terbuka untuk meningkatkan kepastian hukum.
Mungkin sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.